Akal budi dapat membuat orang panjang sabar.
41-42. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anak laki-lakinya atau perempuannya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa yang menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upah daripadanya. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi saat ini untuk kembali kita belajar tentang firman Tuhan. Kakak harap semua yang ada di sini dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan bahagia. Oke, saat ini kita akan kembali belajar tentang firman Tuhan, yaitu mengambil keputusan. Fokus Alkitab kita diambil dari Amsal 12 ayat 15 yang berkata demikian. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat ia bijak. Sekali lagi, Amsal 12 ayat 15 berkata, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat ia bijak. Hidup ini penuh dengan keputusan. Sadar atau tidak sadar, setiap kita, siapapun tidak terkecuali. Mulai kita bangun pagi, mulai kita terjaga tidur, kita wajib mengambil keputusan. Nah, banyak di antara kita, apalagi nih masih ABG ya, langsung bangun pagi. Saya tidak tahu apa yang kalian lakukan, tapi banyak yang mengambil langsung gadgetnya update status. Ada juga yang langsung begitu bangun pagi pergi ke dapur cari makanan. Tetapi ada juga adik-adik begitu bangun dia bersyukur, berdoa, bernyanyi, baca firman. Dan itu semua keputusan ada di tangan kalian masing-masing. Ya. Contohnya juga kalau orang tua kalian udah bangunin gitu loh. Nah, ini kita tahu bahwa zaman-zaman COVID kita masih sekolahnya di rumah ya, semua masih pakai online. Bahkan KST juga di kantor masih kita disuruh semua WFH karena banyak atau ada beberapa juga teman KST yang meninggal karena COVID. Jadi kita belum diizinin masuk di kantor. Nah, jadi bangun pagi itu juga ya kita punya pilihan. Nah, kalau contoh orang tua kalian membangunkan kalian, apakah kalian langsung bangun? Ada juga anak-anak yang sampai saat ini mesti dibangunin. Padahal udah gede, bukan anak kecil lagi loh. Nah, ayo coba, siapa yang masih dibangunin, mesti bangun atau udah bisa bangun sendiri? Atau wajib dibangunin, yuk bangun dulu. Nah, atau ada yang udah pasang waker. Tapi begitu wakernya bunyi, dimatiin lagi. So, ngapain? Tidur lagi. Ayo, siapa ngaku? KST harap nggak ada di sini ya. Adanya di sana di ujung jauh. Yuk kita mau lihat di dalam pelajaran kita lanjut. Kita mau menemukan kebenaran Alkitab. Matangkan rancangan keputusan kalian. Amsal 12 ayat 15 berkata, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Semua manusia butuh nasihat, tidak terkecuali.
KST juga butuh nasihat. Kalian juga butuh nasihat. Nah, saya mau tanya, nasihat itu kalian dapat dari siapa? Sumber nasihat dari mana aja? Kalau nggak salah ya orang tua. Kita butuh nasihat orang tua. Nasihat guru. Nasihat kakak-kakak kita. Ada juga minta nasihat ke teman-teman. Lebih asik kali ya curhat gitu loh. Apalagi kalau yang dibahas itu tentang persahabatan. Ya, itu lebih asik lagi kali. Tapi jangan salah. Nasihat yang paling bagus satu adalah dari Alkitab. Firman Tuhan sendiri. Nah, cuman masalahnya manusia itu macam-macam. Ada yang sok tahu. Dikasih tahu, dinasehatin berkali-kali, tetapi tetap melakukan hal yang sama. Kagak berubah. Ada juga yang terlalu sombong, menganggap dia udah paling hebat, paling tahu segalanya. Tahu nggak? Pernah lihat orang sombong nggak? Ada yang menganggap, apalagi nih anak-anak ABG ya, sok ganteng. Lewat misia, jangan difoto. Siapa juga yang foto lu? Ya kan? Sok ganteng gitu loh. Nah, kita gimana? Kakak harap semua ini anak-anak TR, semua ini anak-anak yang baik ya. Oke, ada juga yang kalau dinasehatin ngambek. Siapa yang suka ngambek? Masih ada nggak yang suka ngambek? Ya udah deh, kalau nggak begitu bukan deh. Ya sudah deh. Hati-hati. Ayo, kamu di mana nih? Coba tipe kamu yang mana? Di sini kayaknya anak baik-baik semua ya. Jadi nggak ada yang ngambekan. Coba kita lihat lagi di dalam Amsal 13 ayat 10 berkata demikian. Keangkuhan menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Mendengarkan. Saya mau tanya, coba tangan ditaruh di kedua telinga. Semua punya telinga kan? Ada nggak yang lagi pergi jalan-jalan atau kemana, telinganya ketinggalan? Suka ketinggalan? Gak ada kan? Pasti telinga dibawa kemana-mana. Betul nggak? Tapi masalahnya, semua mendengarkan hal yang sama, nasihat yang sama. Cuman actionnya beda-beda. Sering begitu ya. Jadi sama beritanya, sama nasihatnya, tetapi tanggapannya beda-beda. Nah, itu yang menentukan juga hasilnya. Kita baca lagi di Amsal 15 ayat 22, firman Tuhan berkata demikian, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Wow, ternyata penasihat ini butuh banget ya, kita butuh penasihat. Saya yakin kita semua punya impian ke depannya. Waktu SD, SMP, masuk SMU, nanti pengen kuliah, udah cita-citanya macam-macam, ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi pilot dan sebagainya. Nah, itu kita butuh nasihat. Kenapa? Supaya jangan salah. Rancangan terlaksana. Oke, Amsal 20 ayat 18 berkata rancangan terlaksana oleh pertimbangan. Sebab itu berperanglah dengan siasat. Jadi bukan cuma pemain sepak bola aja yang butuh strategi untuk gol. Kita juga butuh strateginya Tuhan. Kita lanjut di dalam Amsal 22 ayat 17 sampai 19, demikian firman Tuhan. Pasanglah telingamu dan dengarkanlah amsal-amsal orang bijak. Nah, sekali lagi coba telinganya dipegang. Pakai telinga kita untuk mendengarkan itu tadi, nasihat-nasihat. Lanjut, karena menyimpannya di dalam hati akan menyenangkan bagimu bila semuanya itu tersedia pada bibirmu. Jadi kenapa tadi udah dengerin gitu loh nasihat dan sebagainya, lupa begitu, gak ingat. Ternyata karena gak disimpan. Nah, kalau kita kan buka laptop atau apa harus di save. Kalau nggak di save hilang. Sama dengan tadi nasihat itu, disimpannya di mana? Ternyata di dalam hati. Supaya apa? Kita menyimpan di dalam hati supaya suatu saat kita butuh. Kita butuh untuk apa? Kita butuh untuk apa yang kita ucapkan itu nanti keluar dari hati kita itu. Jadi kalau halo adik-adik, ada nggak yang di sini yang suka ngomong jorok? Cek hatimu. Masih ada nggak? Dikit-dikit buset. Nah,
cek hatimu. Berarti di dalamnya yang disimpan yang gak bagus. Nah, yuk lanjut. Amsal 22 ayat 19. Supaya engkau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan. Aku mengajarkannya kepadamu sekarang, ya kepadamu. Jadi firman Tuhan itu untuk ngajarin kita. Bukan untuk ngajarin orang lain. Kitanya dulu perlu belajar. Nah, kalau kita udah kita udah bisa, atau kita udah mampu sesuatu itu, baru kita bisa juga mengajar teman kita, menegur saudara kita, menegur adik kita, dan sebagainya. Tapi kitanya dulu. Kita lanjut lagi. Yang kedua, bantulah aku Tuhan. Setiap kita di sini butuh yang namanya bantuan. Gak ada manusia yang bisa melakukan segala sesuatu dari dirinya sendiri. Saya butuh bantuan, adik-adik butuh bantuan, semua butuh bantuan. Bahkan presiden kita butuh bantuan dari staf-stafnya, dari bawahan-bawahannya, dari menteri-menterinya. Gak ada yang bisa sendiri. Nah, tapi ada saat-saat dimana kita betul-betul gak tahu nih mau ngapain. Betul-betul rasanya kita tanya sana, tanya sini, tidak ada jawaban. Nah, disitulah kita juga butuh Tuhan untuk menjawab kita. Kita baca di Amsal 3 ayat 5. Berkata demikian, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sekali lagi. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Artinya apa? Kita harus percaya bahwa apa yang difirmankan Tuhan itu betul-betul itu yang benar. Kemudian Amsal 16 ayat 3 berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Kita lanjut lagi di Amsal 21 ayat 2 berkata, setiap orang lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Jadi manusia itu kita kadang, kelihatannya dia baik ya, lah tapi kok begitu ya? Karena kita nggak bisa lihat hatinya. Ada kita lihat misalnya, dia cantik ya, tapi kok begitu ya, suka nyolong. Saya punya teman dulu satu kos, waktu masih belum menikah gitu loh. Cantik, ini perempuan cantik, tapi apa? Suka ngambil, nyolong gitu, memalukan. Nah, lihat, Tuhan yang menguji hati. Jadi kita secara manusia nggak bisa menilai orang itu secara fisikly aja gitu. Dan tapi kita juga nggak bisa lihat hatinya. Tapi siapa yang lihat? Tuhan Yesus. Nah, kita cek hati kita dengan Tuhan gimana ya. Kenyataannya masalah biasanya datang silih berganti. Dan nasihat itu harus sesuai dengan masalah yang kita hadapi. Adik-adik, ada nggak yang pernah dibully di sekolah? Diolok-olok sama temennya. Saya dulu waktu SD, badan saya kecil, kurus. Ada tuh anak laki yang suka kayak ngejahatin gitu loh. Dan waktu itu saya pernah nih pulang sekolah, lagi di jalan sama teman. Selalu tuh naik sepedaan gitu loh. Sepeda saya ditabrak sama dia, terus dia yang marah dan sebagainya. Dia pikir nih anak kecil nggak bisa ngelawan saya. Dia lupa kalau saya juga punya tenaga. Saya tarik dia, saya lempar masuk di kali. Dapat semua tas-tasnya, bukunya di bawah air. Apa yang terjadi? Dia nangis-nangis pulang, dia ngadu ke papanya. Besokannya di sekolah, papanya datang, badannya gede. Lalu papanya bilang apa? Oh, saya mau tanya Bu, katanya. Dia masuk ke kelas. Siapa yang namanya di sini ST? Nah, guru saya dan saya nih, saya tunjuk tangan. Akhirnya papanya bilang apa? Anak segini, perempuan, kamu nggak bisa ngelawan. Dia marahin anaknya. Saya yakin kalian juga ada yang suka dibully dan sebagainya gitu loh. Tapi apa yang terjadi? Ya sudah, kita bawa di dalam Tuhan aja.
Ya jangan ikut kayak KST tadi langsung hajar. Dia pikir saya nggak bisa, hajar udah. Jadi hidup kita itu memang banyak tantangannya ya. Oke, bagaimana juga dengan orang tua yang suka ngebeda-bedain anak? Misalnya kamu nggak sama nih dengan kokonya. Kokonya pintar, begini, atau kakaknya pintar, kamunya kurang. Lu makanya dong seperti dia. Lama-lama kesel nggak? Karena semua manusia itu punya kelebihan dan kekurangan. Jadi orang tua juga kadang nggak punya yang namanya kemampuan untuk berkomunikasi yang baik dengan anaknya. Kadang ya begitu, anak jadi sakit hati. Pernah sakit hati nggak? Nah itu dia. Nah, ingat nggak Raja Daud? Daud itu punya saudara banyak. Tapi saudaranya Daud dimasukin jadi tentara sama papahnya. Si Daudnya ngapain? Dijadiin gembala. Di ladang-ladang sana, di hutan-hutan. Kagak ada yang lihat, kagak ada yang mau perhatiin dia. Si Daud ngapain di sana? Dia di sana itu menjaga ternaknya, kambing domba papanya, tapi dia juga di sana main-main kecapi. Dia juga di sana latihan. Latihan ngapain? Latihan dia berperang atau mengalahkan singa dan sebagainya. Nah, sampai waktu Samuel datang mau mengurapi salah satu anak papanya ini, disuruh lewat satu, lewat. Oh bukan, katanya. Lewat lagi disuruh, bukan. Lewat lagi disuruh, sampai habis semua. Terakhir si Samuel bilang apa? Cuman inikah anak-anakmu? Papanya bilang apa? Oh ya masih ada satu tapi di ladang. Ngapain? Jaga kerbau, jaga sapi, domba. Ya udah panggil deh. Ketika si Daud datang, baru Samuel mengurapi dia menjadi raja. Artinya si Daud juga kagak diperhitungkan bahkan sama papanya sendiri. Sedih nggak? Dilupain. Kadang nggak kalian anak-anak ada papanya pergi ke mall makan-makan, kamunya ditinggal, lupa gitu. Jangan sampai ya, nggak ada kayaknya orang tua kalian yang begitu ya. Baik-baik semua kok. Oke, kita lanjut lagi. Yang ketiga, Allah akan menunjukkan jalan. Yes. Amsal 3 ayat 6 berkata, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kita mesti ngaku dulu bahwa kita itu butuh Tuhan, kita itu butuh nasihatnya dia. Kita ngaku. Kalau kita nggak ngaku ya nggak, gimana kita bisa berubah gitu loh. Tahukah adik-adik, Tuhan sering menggunakan orang lain untuk menunjukkan jalannya yang terbaik kepada seseorang. Bisa juga melalui Alkitab, bisa juga melalui Roh Kudus yang berbicara di dalam hati kita. Jadi saya dulu pernah berpikir bahwa ya Tuhan itu bisa ngomong nggak sih langsung sama kita? Ternyata bisa loh. KST dulu waktu masih kos, belum menikah. Jadi di tempat kos saya itu ya banyak anak karyawan lah. Banyak karyawan, itu pagi-pagi rame beli sarapan. Dan ada teman ngomong gini, tahu nggak yang dekat itu, pojokan itu lagi baru buka nasi uduk yang enak sekali. Itu pokoknya macam-macam deh masakannya, enak banget. Nah, dan sangat ramai. Kenapa? Banyak anak kos yang belanja pagi-pagi, belanja sarapan gitu. Nah, saya berpikir, oke, gue mau coba deh. Ternyata setiap saya ke situ, waktu pertama kali saya ke situ, udah habis. Wah, besokannya saya ulang lagi ke situ, udah masih ada tapi udah nggak lengkap lah. Cuman apa. Saya pikir nggak jadi deh. Terus saya berpikir besok pagi, begitu bangun, belum mandi juga nggak apa-apa, saya datang ke sini. Saya pokoknya pagi-pagi gue mesti beli. Masa mereka juga yang udah makan, yang udah cerita enak. Saya datang pagi-pagi. Oke, masih lengkap semua. Lalu saya bilang, saya mau ini. Akhirnya dibungkus gede. Saya pikir luar biasa. Nanti saya mau cerita enak atau gimananya ini makanan. Singkat cerita saya masuk ke kamar lagi, siap-siap mau ke kantor.
Tapi karena pagi itu saya minum susu dulu. Saya rasa masih kenyang. Saya pikir ya udah deh, nanti di kantor aja mau ini, saya makan ini. Lalu saya naik, biasanya saat itu naik busway. Saya naik ke atas, apa yang terjadi? Di jembatan itu ada 2 anak sedang, satu yang sedang tidur, satu kakaknya, dua-duanya laki-laki. Yang si kakaknya taruh pala adiknya itu di pahanya. Terus ada tempat untuk mengamen ya, tempat tempat duit gitu loh. Ada beberapa duit koin kecil di situ. Saya lewat itu, saya lihat, ini anak kok kasihan amat ya. Ada yang datang di suara itu di telinga saya. Kasih yang di tanganmu itu. Saya kan bawa nih nasi uduk yang saya beli tadi. Udah 3 hari loh saya berjuang baru bisa dapat. Kasih yang di tanganmu itu. Saya pikir enak aja. Udah 3 hari gue berjuang, baru saya dapat. Kok masa gue kasih? Saya jalan. Suaranya makin kenceng. Kasih yang di tanganmu itu. Nah, aduh, masa sih gue pikir itu. Sempat saya lewatkan, tapi makin kencang. Kasih yang di tanganmu itu. Akhirnya saya balik, saya nggak tahan. Lalu saya kasih, saya bangunin. Dek, nih makan. Begitu mendengar makan, yang adiknya itu bangun. Dan si kakaknya juga melotot. Mereka berdua melotot lihat KST. Aduh, saya seperti melihat mata malaikat. Kayaknya saya punya hatinya itu, waduh, kasihan dan tapi seneng ngasihnya. Akhirnya saya kasih, saya bilang makan ya. Udah. Kakak lanjut pergi. Singkat cerita sampai di kantor. Sampai di kantor udah jam 12-an. Teman-teman udah yuk makan dan sebagainya. Tapi karena saya sibuk ada untuk handle klien. Udah jam 12 lewat, belum juga saya selesai. Tiba-tiba HP saya bunyi. Dan bunyi. Lalu saya angkat. Sebentar ya Pak, saya bilang, yang lagi saya ngomong lewat telepon. Saya angkat HP saya bilang, iya saya, kenapa? Nah kebetulan teman dulu satu pelayanan, kita buka pelayanan di kantor. Biasa kita jadi worship leader di kantor. Nah teman saya bilang, Esti kamu ada di mana? Saya bilang saya ada di tempat, saya di kantor. Saya ada di lantai 6. Udah. Akhirnya teman saya bilang, oke tunggu saya. Tunggu, naiklah teman saya. Apa yang terjadi? Dia cuman tepuk saya dari belakang karena saya masih tetap sibuk ngurusin nasabah lewat telepon. Dia letakin tuh satu bungkusan yang lumayan gede dan lumayan bagus. Terus saya bilang gini, saya kasih juga jempol. Saya nggak tahu itu apa. Dia pergi, ya udah saya selesai. Udah kurang lebih jam 1 lewat lah. Teman-teman masih sepi, di ruangan saya masih sepi. Saya pikirnya saya lapar, baru terasa laparnya. Terus saya pikir ini apa ya? Ternyata begitu saya lihat, saya buka, itu makanan yang enak sekali. Ternyata teman saya itu janjian dengan customernya, mereka berjanji untuk makan bersama di satu restoran dan untuk 3 orang. Dan sudah pesan untuk jatah 3 orang. Karena restoran tempat mereka makan itu saya tahu itu harus pesan dulu, harus booking dulu dan sebagainya. Ternyata yang satu nggak datang. Akhirnya yang sudah sempat dipesan, ya dia minta dibungkus. Teman saya itu namanya Ana. Ana ini pikir kami sudah pisah kantor, dia kantor cabang, dia di Kuningan, saya di Sudirman. Dia pikir, wah enak juga nih gue bawa nanti buat anak saya, pikirnya. Ternyata waktu di taksi itu ada suara sama dia berkata, Ana kasih makanan buat Esti, Ana kasih makanan buat Esti. Sampai dia, aduh enggak lah, masa ini gue mesti kasih gitu. Semakin dekat kantor saya karena dia harus melewati kantor saya. Ana kasih makanan buat Esti. Akhirnya si Ananya tidak kuat lagi dengan suara itu. Dia bilang sama sopir taksinya, Pak belok situ dulu, tunggu dulu ya. Aku mau ke atas dulu sebentar. Dia berhenti, dia antarin ke saya. Saya mau kasih tahu. Tuhan memperhitungkan setiap apa yang kita berikan. Keputusan kita memberi yang terbaik, Tuhan perhitungkan. Jadi apapun keputusanmu, ingat libatkan Tuhan. Dalam Amsal 16 ayat 9 berkata, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kadang yang kita lakukan itu
kita merasa ini udah yang terbaik, ternyata Tuhan bukan begitu. Kadang Tuhan mengalihkan kita ke sesuatu yang ternyata itu jauh lebih baik. Oke, jadi kesimpulannya bahwa ada 4 yang baik prinsip dalam mengambil keputusan, yaitu pertama, bagaimana kita supaya tidak salah doa. Segala sesuatu yang mau kamu lakukan, yang mungkin ya milih sekolah atau ingin kursus atau apa, bawa dalam doa supaya tidak salah memilih. Jangan salah memilih sekolah yang sesuai dengan kamu punya mau. Kedua, dengarkan siapa? Dengarkan suaranya Tuhan. Ketiga, taati. Jadi sesudah kita berdoa, kita dengerin, kita taat. Taat apa? Sampai kita dapat jawabannya. Keempat, percaya bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh pasti dengerin doa kita. Percaya itu bahwa kita itu betul-betul yakin bahwa apa yang kita doakan Tuhan pasti jawab. Adik-adik, saya mau tanya, di antara kalian adakah adik-adik yang merasa saat ini saya butuh nasihat? Saya ingin mengambil keputusan yang menurut saya bingung mau yang mana. Saya hanya katakan, engkau butuh Tuhan Yesus. Kita datang kepada Tuhan. Kita akan berkata bahwa Tuhan, engkau punya kuasa, mampukan aku untuk menentukan pilihan yang terbaik dan keputusan yang terbaik supaya aku tidak salah memutuskan. Kalau itu adalah engkau, mari taruh tangan kananmu di dadamu. Semua yang ada di sini, taruh tangan kanan di dada. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, sebab kami punya Tuhan yang Maha Kuasa. Engkau Allah yang menguasai langit dan bumi. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tuhan, Engkau tahu setiap kami yang ada mendengarkan firman saat ini. Bagi anak-anak Tuhan yang saat ini memerlukan hikmat untuk mengambil suatu keputusan, di dalam nama Yesus, Tuhan memberi keputusan hikmat yang terbaik untukmu. Dan Tuhan mampukan engkau menghadapi apapun, karena engkau berharga di mata Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang maha ajaib, dan Engkau Tuhan yang sanggup menolong kami mengambil keputusan yang terbaik, supaya kami tidak salah mengambilnya, karena kuasa Tuhanlah yang mampukan kami. Kami butuh Roh Kudus-Mu untuk tetap ada di dalam kami. Dan ini kami Tuhan, kami serahkan hidup kami, keputusan kami, rencana kami, sekolah kami, orang tua kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang berkati dari surga. Terima kasih Bapa, demi dan dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, amin. Hafalan minggu ini, Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Terima kasih. Ayat hafalan minggu ini adalah Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Terima kasih. Ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Amsal 12 ayat 15. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat ia bijak. Pertanyaan kuis minggu ini yang pertama, ceritakanlah tentang arti dari mengampuni. Mengampuni itu seperti seorang kisah seorang hamba yang berhutang kepada raja atau tuannya. Jika kita mengampuni orang, maka Tuhan mengampuni kita. Yang kedua, mengapa Petrus datang ke Tuhan Yesus dan apa yang ia tanyakan kepada Tuhan Yesus?
karena Petrus merasa marah dan benci kepada orang lain. Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa kepadaku? Sampai 7 kali? 3. Apa jawaban Tuhan Yesus kepada Petrus? Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. 4. Apakah engkau mau mengampuni sesamamu? Mau. Sudah mendengarkan firman Tuhan, dan saat ini mari kita semuanya menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.